hidup dalam kerajaan Allah, saudara, maka tibalah waktunya kita diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Supaya kerajaan Allah ada di mana-mana, saudara. Ya, kerajaan Allah memenuhi bumi ini. Nah, bagaimana caranya? Kita praktek Lukas pasal 10. Nah, mari kita lihat, saudaraku, Lukas pasal 10 ini tidak dipraktekkan oleh orang Kristen zaman modern ini. Karena mereka nggak mengerti apa itu Lukas pasal 10, dan bahkan, saudara, orang Kristen punya pengertian yang salah ya, tentang penuaian, saudara. Nah, karena itu hari ini kita mau lihat, saudara, kita mau baca di dalam Lukas pasal 10, next, ayat 1 sampai ayat 12 dulu. Kita mau baca ini cukup banyak ayat-ayatnya, tapi kita akan lihat, saudara, ayat 1 sampai ayat 12 dulu, kemudian ayat 17 sampai ayat 24. Kemudian, daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Berikutnya, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja dapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Berikutnya, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, kemudian ayat 17. Kemudian, ke-70 kanannya, saudara. Nah, akhirnya, dan kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Next. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga, dan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus, dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Yang terakhir, ayat yang ke-23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Wow. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, ya, kenapa banyak orang Kristen nggak mentaati
Lukas 10 ini, saudara. Saudara mau tahu? Karena ya mereka tidak mengerti kebenaran Tuhan tentang penuaian, saudara. Karena banyak orang Kristen, saya percaya, telah tertipu. Setan menyembunyikan kebenaran tentang penuaian ini dari orang Kristen, saudara. Sehingga Kristen yang nggak taat kepada Lukas 10 ini, saudara. Padahal kalau kita taat kepada Lukas 10 ini, saudara, dahsyat sekali. Kita akan lihat penuaian besar terjadi di kota kita. Penuaian besar terjadi di bangsa kita, saudara. Kalau semua hafruta, semua kompak mempraktekkan Lukas pasal 10. Nah, mari kita lihat, saudara, apa pendapat Yesus tentang penuaian dan apa pendapat kita yang salah tentang penuaian, saudara. Mari kita bandingkan. Ya, jadi penyebabnya kenapa banyak orang nggak menuai, karena mereka ditipu oleh setan. Ya, sehingga mereka punya kepercayaan yang salah tentang tuaian, saudara. Nah, yang pertama kita akan lihat, saudara, Yesus bilang tuaian itu banyak dan sudah siap dituai. Ya kan? Yesus selalu berkata tuaian itu banyak dan sudah matang, sudah siap dituai. Ya, tapi kita enggak. Kita percayanya tuaian itu sedikit dan belum siap dituai, ya kan? Iya, saudara. Kalau kita percaya tuaian udah banyak dan siap dituai, pasti kita mau keluar menuai. Ya, karena kita ditipu oleh setan. Setan bilang, enggak, tuaian itu sedikit. Ya, belum siap dituai. Saya suka dengar di mana-mana, saudara. Kalau saya ke Jepang, orang Jepang bilang, Pak Edi nggak tahu sih ya. Di sini beda, Pak Edi. Di Jepang tuaian itu nggak kayak di Indonesia, masih sedikit dan belum siap dituai. Ya, nah waktu saya datang ke Indonesia, orang Indonesia juga sama ngomongnya. Ya, Pak Edi beda, Pak Edi. Daerah saya ini daerah radikal. Ya, tuaian itu sedikit dan belum siap dituai. Ya kan, saudara? Sama. Jadi banyak orang Indonesia juga pendapatnya salah. Ya, saudara. Padahal tuaian itu banyak, kata Tuhan. Sudah siap dituai. Di mana aja? Di mana-mana. Ayat ini nggak bilang hanya di Indonesia atau hanya di Jepang atau hanya di mana. Enggak. Di mana-mana tuaian itu banyak dan siap dituai. Percaya nggak, saudara? Nah, kalau saudara nggak percaya, makanya saudara nggak pergi menuai. Karena saudara tidak percaya tuaian itu banyak dan siap dituai. Saudara ketipu, saudara percaya pendapat yang salah. Kedua, ya, kita ketika diutus, kita udah diberikan segala kuasa dan otoritas. Saudara. Kita diutus dengan segala kuasa dan otoritas. Tapi kita enggak. Percayanya enggak. Saya masih membutuhkan lebih banyak kuasa dan otoritas, Pak Edi. Ya, saya belum cukup rasanya. Saya belum cukup. Saya masih perlu ya diberi kuasa dan otoritas. Makanya saya perlu diperlengkapi lagi. Enggak usah, saudara. Udah cukup ketika saudara pergi aja. Saudara, segala kuasa dan otoritas menyertai saudara. Yesus bilang, lihatlah, segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit, ya, di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah. Ya, saudara, kita nggak perlu lagi minta lebih banyak kuasa dan otoritas. Lebih dari cukup. Udah cukup, saudara. Tinggal pergi aja. Ya, tapi kita orang Kristen nggak. Berikan aku pengurapan, Pak Edi. Aku butuh lebih banyak pengurapan. Bahkan lagunya, I want more. Apanya lagi? Nggak perlu, saudaraku. Ketika saudara pergi, segala kuasa dan otoritas telah diberikan, saudara. Nah, ini penting. Ya, kita lihat yang ketiga. Ya, problem penuai itu ada pada pekerja-pekerjanya, bukan pada hal-hal lain, saudara. Ya, Tuhan bilang gini, saudara. Ya,
Dia bilang tuayan itu banyak, tapi apa saudara? Rupiah sedikit, betul? Atau dolar sedikit. Enggak. Ya, apa katanya, tuayan banyak tapi pekerjanya sedikit. Problemnya ada di pekerjanya. Ya. Nah, kalau kita enggak, kita percaya penuaian tergantung penuh kepada Tuhan. Ya, Tuhanlah, dia berdaulat kok. Kalau dia mau ada jiwa-jiwa bertobat, dia yang lakukan sendiri, Tuhan lakukan sendiri. Ya, jadi kita nggak usah kepo lah biar Tuhan yang lakukan sendiri. Enggak, saudara. Problem penuaian selalu ada pada pekerja-pekerjanya. Kalau kita enggak, kita percayanya ada pada Tuhan. Ya, bukan saudara, pekerjanya. Makanya yang keempat, berdoalah agar Tuhan mengutus penuai-penuainya, saudara. Supaya dia mengutus penuai-penuainya. Ya. Nah, kalau kita enggak, saudara, kita berdoa agar tuayan masuk sendiri ke gedung gereja, ke lumbungnya, kan? Nah, apa enggak salah ini, saudara? Kalau Tuhan bilang, kita mesti berdoa supaya Tuhan mengutus penuai-penuai, supaya penuainya pergi. Nah, nanti kalau penuainya udah pergi, betul, ada orang yang bisa dibawa ke dalam lumbung. Ya. Tapi kalau kita enggak, saudara, kita nggak mau pergi, kita nunggu tuayannya datang ke gedung ibadah. Nah, kayak sekarang makanya saudaraku, kita orang Kristen bingung. Ya, lumbungnya ditutup sekarang. Nggak boleh ada gedung ibadah yang berfungsi penuh, gimana saudara? Tuayan-tuayan gimana? Ya, kalau kita nggak pernah pergi, saudara, kita lihat, ya mereka nggak datang. Ya, jiwa-jiwa baru itu buta rohani, nggak ngerti ya bagaimana datang ke lumbung-lumbung itu, saudara. Mesti kita pergi dulu. Ya, kalau kita pergi baru kita bisa bawa mereka masuk ya ke dalam, saudaraku, lumbung-lumbung ya. Nah, walaupun lumbungnya nggak ada, saudaraku, seperti sekarang ya, mereka masuk kemana? Ke komunitas-komunitas. Jadi kita tetap bisa menuai. Nggak usah, saudaraku, ada gedungnya juga kita bisa menuai. Nah, yang kelima, kita lihat berikutnya, saudara. Pendapat Yesus tentang tuayan apa? Tuhan mengutus kita seperti domba, anak domba di tengah-tengah serigala. Ya, tapi kalau kita pendapatnya, kita harus menjauh dari serigala. Ya, dan berkumpul terus di perkumpulan domba, anak domba. Kita senangnya, saudara, kumpul-kumpul terus, cari aman. Ya, aku mau tetap di sini. Ya, menikmati perkumpulan domba. Nah, itu dia, saudara. Tapi Tuhan bilang, enggak, pergi. Aku utus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Waktu dia ngutus yang 12, dia mengutus mereka seperti domba. Tapi waktu dia mengutus yang 70, dia mengutus mereka seperti anak domba. Berarti Tuhan lihat yang 70 itu junior, saudara. Yang 12 itu senior, disebut domba. Yang 70 anak domba. Wow. Coba bayangin, saudara, kalau ada anak domba diutus di tengah-tengah serigala. Apa enggak aneh gembala ini, saudara? Ini gembala apa? Anak domba yang baru 3 bulan lahir. Ya, baru 3 bulan kan suaranya gitu, saudara. Kalau Mardi ya udah agak berat suaranya, Kalau Pak Lukas lebih berat lagi, ya, udah lakcap ke atas, saudara. Nah, ini domba-domba ini aneh, saudara. Anak domba diutus ke tengah serigala. Apa enggak aneh gembala ini, saudara? Ya, coba bayangin kalau ada serigala lihat anak domba datang 3 bulan, dia bilang begini, wow, makanan empuk. Ini batibul, baru 3 bulan. Wih, ini sate kambing yang paling enak ini. Dilahap lah, dimakan, saudara. Pasti. Ini gembala apa yang mengutus anak domba di tengah-tengah serigala? Ya, saudara, kau harus tahu, saudara. Gembala kita ngomongnya nggak sembarangan, saudara. Kenapa dia berani utus anak-anak domba di tengah-tengah serigala?
Karena kalau saudara baca ayat 1 bahasa Inggrisnya, dia mengutus mereka berdua-dua di hadiratnya. Wow, in front of his face. Ya, jadi betul saudara. Anak-anak domba ini masih muda-muda. Ya, masih kecil-kecil saudara. Tapi di belakangnya ya ada singa Yehuda yang menemani anak-anak domba ini saudara. Makanya serigala-serigala nggak akan berani saudara memangsa domba-domba ini. Wow, saudara, kalau engkau pergi baru engkau lihat penyertaan Tuhan saudara. Kalau Kristen nggak pernah pergi, makanya nggak pernah lihat penyertaan Tuhan. Dahsyat saudara, kita harus pergi. Jangan kita terus tinggal saudaraku kompak-kompak hanya ngurusin masalah ke dalam. Mari kita keluar, pergi. Saudara. Kita akan lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah yang keenam, ketika kita pergi, Allah pasti menyediakan semua kebutuhan, dana, dan fasilitasnya. Kalau kita enggak, saudara, ya kita percayanya tanpa dana dan fasilitas tersedia dahulu, penuaian tidak dapat dijalankan. Kan gitu, saudara. Kita terbalik pemikirannya. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu pergi, ya katanya, saudaraku, jangan bawa pundi-pundi. Tahu kenapa, saudaraku? Ya, karena Tuhan yang akan menyediakan semua kebutuhan dan dana, fasilitas yang kita perlukan. Dia juga bilang, kamu pergi, jangan beri salam sama orang di tengah jalan. Artinya, saudara, ya, supaya keteguhan hatimu jangan sampai ya berubah. Ketika engkau udah janji mau pergi, di tengah jalan ketemu orang ngobrol-ngobrol, berubah, bukannya mencari orang damai, piknik, akhirnya ya gak batal lah proyeknya Tuhan, saudara. Nah, Tuhan mau kita fokus. Ayo kita pergi, saudaraku, cari orang damai kita. Ya, yang ketujuh, seorang murid harus menemukan orang damai, saudara. Nah, siapa orang damai itu, saudara? Orang damai adalah orang yang udah disiapin dulu oleh Tuhan sebelumnya, dan itu udah ada. Di mana? Ya, di sekeliling kita itu. Ya, mereka itu ada di apa, saudaraku, di lingkaran hubungan ada di sekitar kita. Ini adalah orang-orang yang ada hubungan sama kita. Mungkin dia, saudara, adalah teman kita, kolega kita, ya, bos kita, anak buah kita, anggota keluarga kita, ya, atau orang yang kita nggak kenal juga mungkin, saudara. Dia ada di kota kita. Nah, orang damai itu orang yang udah disiapin Tuhan. Jadi, saudaraku, kita menemukan jiwa-jiwa yang perlu dilayani itu, saudara. Nggak usah khawatir. Tuhan udah lebih dahulu siapin orang-orang itu. Orang damai itu orang yang udah disiapin Tuhan dulu. Kita tinggal cari, saudara. Ya, nah, ciri-cirinya orang damai katanya. Kalau kita bilang shalom, dia langsung terima saudara ke rumahnya. Nah, maka kita masuk ke rumahnya, saudara. Nah, mungkin ini bukan berarti harus literally di rumahnya dia, ya. Secara ya bisa aja, saudaraku, bukan di rumah, tapi ketemu dengan dia terus-terusan, dia terbuka sekali. Nah, sedangkan orang hari-hari ini nggak ngerti orang damai itu apa, ya. Makanya nggak terjadi, saudaraku, penginjilan, penuaian yang luar biasa, karena kita nggak cari orang damai. Nah, kita lihat lagi yang ke-8. Kita disuruh setelah ketemu orang damai, tinggal di rumah orang damai itu, ya, saudara, kemudian makan, ya, artinya bangun hubungan, ya. Nah, jadi, saudara, orang damai jangan dibawa dulu ke acara ibadah, ya, acara-acara gereja. Juga kalau memungkinkan jangan dibawa ke komsel dulu, saudara. Ya, tapi muridin langsung orang damai itu on the spot. Ya, muridin dia, saudara. Jadi dua orang itu memuridkan orang damai, atau dua orang memuridkan dua orang damai, atau tiga orang kompak memuridkan, saudaraku, orang damai itu.
Ya, jadi itu caranya, saudara. Ya, nah setelah kita tinggal di rumahnya, saudara, jangan langsung beritain Injil. Ya, kalau kita udah connect sama orang ini, cari dulu dia keperluannya apa. Apakah sembuhkan orang sakit atau usir setan, ya kan, murid-murid kan gitu, ke 70 murid ini. Sembuhin orang sakit, usir setan, baru beritakan Injil kerajaan. Ya, nah kita terbalik, saudara. Kita beritain Injil dulu, mudah-mudahan menyembuhkan orang sakit. Makanya nggak dahsyat karena polanya terbalik. Tuhan suruh apa? Sembuhin orang sakit dulu, usir setan dulu, baru belakangan beritakan Injil. Nah, yang ke-10, saudara. Kalau kita ditolak, pergi, cari orang damai, pindah. Jangan fokus ke orang yang nggak mau, saudara. Fokus orang yang menolak. Jangan. Kita cari orang damai, saudara. Sampai ketemu. Nah, saudara, ketika kita pergi, saudara, dahsyat banget, saudara. Ya, waktu saudara Tuhan Yesus utus murid-murid, 70 murid ini, dahsyat banget, saudara. Mereka pulang memberi laporan-laporan yang luar biasa, saudara. Ya, mereka, saudaraku, cerita. Mereka bilang, Tuhan, segala setan takluk di bawah namamu. Wow. Langsung, saudara, mereka bersaksi. Maka Tuhan bilang, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wow. Saudara, waktu itu, saudara, ya, yang terjadi pada Yesus. Ayat 21 bilang, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Wow, saudara, habis dengar laporan itu, Yesus melompat-lompat kegirangan. Bahasa aslinya, saudaraku, dia beragaliau. Agaliau, bergembira dalam roh. Tahu nggak, saudara, orang agaliau itu seperti apa, saudara? Ya, lompat-lompat kegirangan, tertawa, lompat-lompat, saudaraku. Pernah tercatat Yesus lompat-lompat di Alkitab. Ini satu-satunya ayat Yesus terjadi. Yesus bergembira dalam roh sampai lompat-lompat. Pertanyaannya, kenapa dia bergembira seperti itu, saudara? Tahu kenapa, saudara? Ada yang bilang, karena nama-nama murid-murid tersurat di surga. Bukan, konteksnya bukan. Ya, kalau saudara baca, dia bilang gini, saudara. Ya, dia bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu, ya, bahasa Inggrisnya plural ini, saudara. Semuanya itu. Jadi ini tidak mengacu kepada nama tersurat di surga, bukan. Memang kalau nama kita tersurat surga, ya seharusnya kita bergembira. Tapi Yesus bukan itu. Yang dia bergembira bukan hanya karena itu, saudara. Semuanya itu mengacu kepada apa, saudara? Karena murid-murid, ya, yang baru ini, bayi-bayi rohani, pulang, saudaraku, bisa usir setan. Pulang bisa nyembuhin orang sakit. Jiwa baru. Ya. Makanya dia bilang, semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil. Dia sebut 70 murid itu orang kecil. Ya, beberapa terjemahan bukan orang kecil, saudara, tapi bayi-bayi. To the babes, bayi-bayi. Jadi 70 orang ini, saudara, orang nggak terkenal, bukan rasul, bukan diaken, bukan orang terkenal, bukan penginjil, bukan orang biasa, bayi rohani. Tapi saudaraku, bisa dipakai usir setan. Bayi rohani bisa sembuhin orang sakit. Makanya Yesus bilang begini, saudara, di dalam ayat yang ke-23. Sesudah itu berpalinglah Yesus ke murid-muridnya sendiri dan berkata,
Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat ini. Wow. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat ini, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar ini, tapi tidak mendengarnya. Wow. Saudara, banyak nabi dan raja di perjanjian lama. Pengen lihat ini, nggak pernah lihat. Pengen dengar ini, nggak pernah dengar. Apa itu, saudara? Nah, tahu, saudara? Apa itu, saudara? Yaitu, kok jiwa baru bayi rohani bisa usir setan, saudara? Itu belum pernah ada di perjanjian lama. Ya, satu-satunya pelayanan yang belum ada di perjanjian lama, saudara, adalah usir setan. Dan itu belum pernah ada di perjanjian lama. Cuman tercatat sekali pernah ya usir setan. Tapi itu ya dia apa ya, kasus khusus, saudara. Tapi di perjanjian baru orang biasa, bayi rohani, tengking setan-setannya. Nah, itu belum pernah dilihat oleh nabi dan raja di perjanjian lama, saudara. Belum pernah mereka dengar itu. Berbahagialah kalau saudara lihat ini. Wow, berbahagia kalau saudara lihat jiwa baru, tumpang tangan, orang sakit sembuh. Itu belum pernah dilihat, saudara. Di perjanjian lama mana ada jiwa baru bisa usir setan, sembuhin orang sakit? Nggak bisa. Belum pernah ada ini. Makanya Yesus bergembiranya sampai lompat-lompat. Saya mau tanya saudara, saudara mau bergembira dalam hidup ini? Saya lihat orang Kristen hari-hari ini, saudara, itu kurang bergembira, saudara. Haleluya. Apa kabar Pak Mardi? Gimana? Ya, lumayanlah hidup ini. Ya, coba lihat tampang ya, saudara semua. Nah, jarang yang bergembira, saudara. Kayak Tuhan Yesus agaliau. Saudara mau agaliau, saudara? Mau bergembira? Ya, Alkitab bilang, ya aku berdoa supaya kamu sukacitanya penuh. Mau nggak dapat sukacita yang penuh, saudara? Nah, ini dia. Lakukan Lukas 10. Nanti saudara akan beragaliau. Saudara lihat, saudara akan bergembira. Beda sekali, saudara. Kekristenan kalau udah lakukan Lukas 10, ketagihan. Saya ceritain, saudara akan ketagihan. Nah, banyak orang Kristen, saudara, enggak pernah Lukas 10. Lukas 10 aja nggak ngerti dia apa itu. Nah, hari ini kita mau taat. Saudara mau taat? Nah, saya ceritain beberapa cerita sebelum kita nanti lihat sebuah video, saudara. Nah, kita dengar dulu beberapa cerita dahsyatnya kalau kompak diutus, saudara. Nah, kita lihat di gambar ini, saudara. Ya, ini ada satu mall, saudara tahu ya, Abalev Taman Palem, itu Tuhan kasih kita gedung ini, ya nggak dibeli sih, cuman kita boleh pakai. Ya, kenapa tahu, saudara? Dulunya mall ini, saudara, mall yang suka kerasukan. Ya, bisa orang masuk mall ini, ratusan orang kerasukan, saudara. Wow, siapa yang mau buka kok di mall yang kerasukan, saudara? Nah, pemiliknya sedih. Dia coba usir setannya, ya, pakai pemimpin-pemimpin agama, ritual nggak keluar-keluar, saudara. Ya, dia pakai dukun, makin parah mall ini. Akhirnya dia hubungin Pak Gunawan Pan, ya, ada yang kasih kartu namanya, Pak, katanya Bapak mau usir setan ya. Ini Pak, ada Ghostbuster nih Pak. Ya, nah dulu tempat ibadah kita di mall yang satunya lagi di sebelah kanannya, saudara. Nah, akhirnya, saudara, ya, pemilik mall ini bilang, iya, saya lagi nyari Ghostbuster nih. Dikasih, saudara, kartu namanya. Wah, dia telepon. Dia bilang, Pak, boleh nggak Pak? Datang dong ke mall kami, Pak. Mall kami ini, aduh aneh, kerasukan. Orang kerasukan, jadi nggak ada yang berani buka toko, Pak. Tolong dong, Pak, diusir setannya. Oh, tenang. Kami nanti atur. Tahu nggak, saudara? Tiap hari kita utus satu kompak, 2-3 orang doa keliling, saudara.
doa keliling. Setelah 1 bulan, bersih mall ini, saudara. Bersih, benar. Lagi sejak hari itu sampai sekarang nggak ada orang kerasukan, saudara. Nah, pemiliknya begitu senang. Dia bilang sama Pak Gun, tolonglah Pak Gun, kami nggak mau setan balik lagi. Gimana kalau gerejanya, Pak, dipindahin ke mall ini ya, supaya setannya jangan balik. Pak, puji Tuhan, saudara. Akhirnya kita dikasih pakai gedung ini, saudara. Dikasih pakai ruangannya selama 6 tahun, nggak usah bayar, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, akhirnya kita beli ruangan yang sekarang kita pakai itu. Nah, dahsyatnya, saudara, kalau kompak berdoa sepakat, itu dahsyat. Setan takut. Jadi, saya dorong hamba-hamba Tuhan yang mau cari gedung. Ya, carilah gedung yang banyak setannya, usir-usir tuh setannya. Ya, nanti gedungnya jadi milik. Haleluya. Nah, kita lihat lagi, saudara. Nah, ini ada satu orang, saudara. Next. Orang ini, saudara, ya ini 2 tahun kami depresi berat, saudara. Ya, dia 2 tahun nggak bisa kemana-mana, saudara. Depresi berat. Tapi satu kali ada kompak yang kunjungin dia didoain. Setelah 2 bulan dan dia sembuh total, saudara. Next kita lihat. Lalu dia bawa teman-temannya. Nah, ini saya nggak bisa kelihatan, dengan iman lah kita melihat. Ya, akhirnya teman-temannya, saudaraku, dibawa dibaptis. Kompak-kompak diutus lagi, saudaraku. Doain lagi, saudaraku, dibaptis lagi. Akhirnya dalam cuma setahun, saudara, kompak ini memenangkan Komsel ini, karena utus kompak memenangkan, saudaraku, 60 orang lebih. Dahsyat, saudaraku, kalau kompak itu pergi praktek Lukas 10. Ya, coba next. Nggak tahu bisa kelihatan nggak ini gambarnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, saudara, ya kita balik aja ke gambar yang semula. Ya, ke video aja. Nah, saudara, satu hari, saudara, ya, satu Komsel ini diteleponin, saudara. Pak, tolong datang dong, Pak. Saya lagi stroke. Dia tiba-tiba anfal, ya, dia tiba-tiba terjadi penyumbatan otak dan parah. Pak, boleh nggak, Pak, utus kompak datang doain saya dong. Nah, akhirnya, saudara, kompak diutus. Ya, sampai ke rumah sakit dicek, waduh parah, saudara. Ya, omnya ini udah koma, saudara, udah pakai alat-alat semua di ruang darurat, ya, tinggal nunggu masuk ke ICU. Nah, dokternya bilang gini, masalahnya, Pak, kita nggak punya ruang ICU. Ya, kalau, nah ini kondisi orangnya, saudara. Ya, udah kayak gitu, coba. Nggak ada ruang ICU, Pak. Ya, coba deh telepon di seluruh Jakarta, ada nggak rumah sakit yang kosong ICU-nya? Didoain, dicari, saudaraku, nggak ada satu rumah sakit pun, nggak ada yang kosong ICU-nya. Jadi, waduh, mereka tanya, jadi dok, gimana dok? Ya, gimana ya, kita nggak bisa apa-apa lagi. Ya, sebab dia pasti meninggal karena dia berat sekali. Ya, stroke-nya ini penyumbatan di otaknya. Terus kompak ini bilang begini, Pak, boleh nggak kami permisi doain di ruangan ini? Tapi maaf ya, Pak, ya, doanya kami agak keras suaranya. Ya, bolehlah, silakan. Dokternya juga bukan orang percaya, saudara. Didoain. Nah, mereka doain, saudara. Mereka tekun doain. Tuhan bilang, jangan berhenti. 2 jam lagi, aku akan sembuhkan dia. Benar loh, saudara. 2 jam mereka doain. Tiba tepat 2 jam, saudara, itu Bapak ini bangkit, saudara. Ya, bangkit dari stroke-nya, saudara, dari komanya, sembuh, saudara. Sembuh total. Ya, 3 hari kemudian kita lihat gambar berikutnya, saudara. 3 hari kemudian dia udah ikut Komsel. Ini dia di Komsel, saudara. Sembuh total dari penyumbutan otak dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Itu dia bawa sekeluarga. Satu keluarga, bukan orang percaya, saudara. Orang seberang. Terima Yesus, kami baptis mereka satu keluarga, saudara. Wow, dahsyat. Berikutnya, saudara. Nah, ini anak yang dapat ginjal baru, saudara, ya.
didoain, dikompak-kompak, saudara, dia dapat ginjal baru. Ya, anak ini satu keluarga bertobat semua, saudara. Ya, bapaknya sakit kanker, saudara. Kanker hidup, sembuh total. Ya, dia sakit jantung, sembuh total, saudaraku. Satu keluarga percaya Yesus. Ya, saudara, karena anak ini dapat ginjal baru. Wow, luar biasa. Ya, kita lihat lagi anak ini, saudara. Ya, saya sering cerita ini. Ya, yang terakhir. Ya, coba kita lihat, saudara. Nah, ini anak yang kacau banget, saudaraku, namanya Cassandra. Dia itu tadinya gangster. Ya, Cassandra ini gangster, saudara. Sakitnya nggak kira-kira. Ya, dia karena nggak punya papa mama, ya, dia itu cerai papa mamanya. Jadi dia dari kecil udah dititip-titipkan. Akhirnya hidupnya kacau sekali, saudara. Ya, dia jadi begajulan, dia jadi gangster, street fighter. Akhirnya dia, saudara, ya, sakit, ya, kanker otak, kanker paru-paru, kanker kandungan, 3 jadi kanker sekaligus. Tapi satu hari, saudara, dia diadopsi oleh misioneri kita di Prancis, ya, oleh Pak Yosef. Diadopsi, saudara. Dijadiin anaknya, dilayani, dikasihi, saudara. Dahsyat banget, saudara. Dia sembuh total dari semua penyakitnya. Bahkan, saudaraku, dia dipakai Tuhan dahsyat sekali. Ya, saya suka ngomong sama dia, Cassandra, Tuhan mau pakai kamu. Ya, kalau kamu keluar, doain orang sakit, Tuhan akan sembuhin orang-orang ini. Saudara, benar, saudara. Ya, dia tiap kali doain orang sakit sembuh, saudara. Bahkan Tuhan pakai dia, saudara, bangkitin orang mati. Orang mati bangkit. Ya, satu kali dia lagi ada di Bali, saudara. Nah, dia lagi jalan-jalan. Tuhan suruh dia, Cassandra, kamu lihat, itu ada orang Kedar, anak kecil yang sakit polio. Ini, ya, nggak bisa jalan, saudara, dari kecil. Tuhan suruh Cassandra, perintahin anak ini bangkit dan berjalan, saudara. Nah, kita lihat gambar yang terakhir, saudara. Ya, ini anaknya, saudara. Akhirnya diperintahin sama si siapa, Cassandra. Dia bangkit dan jalan, saudara. Ini dia, jalan anaknya. Ya, ini anak, saudaraku, polio dari kecil, saudara. Ya, cuma 4 detik di shoot. Nah, saudara lihat, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, begitu dahsyatnya, saudara, kompak-kompak itu kalau diutus. Makanya ayo, saudara, ya, saya mau dorong, saudara, kita semangat, praktekin Lukas 10, temuin orang damai kita, muridin orang damai kita. Ya, saya dorong semua kompak-kompak punya proyek mulai hari ini. Proyeknya Luke 10. Ya, nah, kita mau lihat, saudara, ada satu kelompok namanya The Last Reformation, saudara. Kelompok ini, ya, sekarang pemimpinnya itu, ya, pindah ke Amerika, saudara. Nah, dia melakukan persis yang kita lakukan, saudara. Kompak-kompak dilatih, setelah dilatih diutus. Dan kompak-kompak ini dahsyat banget, saudara. Ketika pergi 2-3 orang, mereka semuanya sembuhin orang sakit. Semuanya, saudaraku, doain orang usir setan. Semuanya baptis orang. Semuanya orang itu, saudara, penuh Roh Kudus didoain. Ya, nah, kita mau lihat salah satu pelatihan mereka di Belanda, saudara. Ya, walaupun ini dalam bahasa Inggris, tapi bisa menjadi inspirasi buat kita. Bagaimana orang biasa, ya, orang biasa yang nggak terkenal dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita saksikan video ini kalau bisa. Nej. Inte alls. Nej. Jesus name, I thank you. Amen. Hallelujah. She's in shock. Hi, Mommy Anna. It's Jesus. I used It's to watch this power. this thing in TV. Sometimes I do not believe it, but today I do believe because Amen. it happens to me. Go now. And you have to go this. Up here. Oh, I'm sorry. It's good, yeah? Yeah. Yeah. Kom maar even. I
Apa yang kamu rasakan? Wow. Tidak sakit lagi. Sakit kepala. Terjadi kesembuhan secara langsung. Wow. Di supermarket mereka melakukan kesembuhan nyata, bisa berjalan. Look at that, she's walking. This man has just killed this lady. Oh, and she's overwhelmed. It's done. It's done. It's done. Di jalan-jalan juga. It's finished. It is finished. What is Berjalan menggunakan What you can do now? bantu jalan. Tapi sekarang dia bisa jalan cepat. Sister, do like this. I couldn't do this. This Wow. I couldn't do. And this I couldn't do. I would have screamed Bisa out the whole menundukkan place. badan juga. Oh, glory be to his name. Try to do it again. It's gone. What's this? In Jesus' name, bread. Altså, du følte at det skal. Amen. Go right now in the name of Jesus again. Bones, I command you to mend right now in Jesus' name. Can you try that? That? It's similar to Reiki. No. Jesus. Oh yeah? Jesus. Not Reiki. No. No Reiki. No. No energy. God. No, no, it's not energy. Okay. No. Ini bukan energi, tapi ini dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Didoakan, orang ini tidak bisa jalan, lumpuh. Wow, dia bisa berjalan. Hoe lang is het niet gelopen, meneer? 10 jaar niet gelopen. Kapan terakhir Anda berjalan? Mooi, hè? 10 tahun yang lalu. Fantastisch, toch? Ik was heel klein toen ik wist dat hij ging lopen. Wat zeg je? Ik was toch heel klein toen ik wist dat hij ging lopen. Ja, hè? Anak kecil ini berkata dia melihat ayahnya berjalan pada Hij saat was 13, dia hè? 3 Toen was hij tahun. 3 dus. Sekarang dia Wauw. sudah bahkan bisa naik sepeda. Who wants to come first? Who's got a problem? Siapa yang mau duluan disembuhkan? Come on, you got blisters. You got pain on that ankle? No, on my Kamu foot, sakit like di a- pergelangan kaki? Okay. Be healed in Didoakan. Jesus' name. How do you feel? Move your leg. Apa yang kamu rasakan? Oh my god. No, I don't feel anything. Really? Yeah, I don't feel anything. On a scale of 1 to 10, do you feel any pain? 1 sampai 10 kamu Okay, let's pray merasakan again. sakit berapa? 2. Bones come into alignment. Be healed Didoakan lagi. in Jesus' name. Oh my god, that's crazy. It is. Isn't Wow, Jesus sembuh awesome? total. He's amazing, isn't he? Absolutely. Thank you so much. You sure? You're not just saying this to please me? Terima kasih banyak. No, being legit. I can actually walk. Fantastic. Walk and show me. Come on, walk. No pain at all? No pain at all. Fabulous. Praise Jesus. Tidak sakit Praise sama him, praise him. sekali. Who's the next? Selanjutnya, Come on. I have joint pains in my knee. Right. dia sakit Okay. di How long have you had it for? lututnya. Started like towards the end of like middle of last year, and it just comes and goes. And what would you say is the pain level right now? Can you feel any pain? When I put pressure on it, it feels like something's like just point. Okay, let's pray. Knees, joints be healed in Jesus' name.
Move it now and see how you feel. Silakan gerak. Move it around. Dan apa yang kamu That's a rasakan? bit funny. Like, if it was there 2 seconds ago. Is it And now gone? it doesn't hurt At all? Completely? at all. Like, I'm putting pressure on it. Like, if I put pressure on it normally, I have to like, that's a bit. Is it completely gone? Yeah. Praise God for that. You know, this healing happens Sembuh how? total. By the power of Jesus. Karena That's what it is. Yesus. It's Jesus that does it, not me. I'm not any special person. Bukan I'm just saya, a tapi messenger. karena Yesus. Anyone else has got anything? Siapa lagi yang Come mau on. I disembuhkan? recently recovered from a sprained ankle. I still get pain every now and again, Do you have it right now? a little bit. Move it around and see what kind of pain you have. Yeah, I've got pain. Okay. Lipat ke lengan kakinya juga. Be healed in the name of Jesus. Move your ankle. Oh, that feels weird. Come on, Suruh walk a little bit. digerakkan. Wow, dia bisa lompat. What's that? Isn't he amazing? I mean, I'm as amazed as you are because you know what? I'm a new Christian. I've just been baptized Saya in adalah water. Kristen I've just baru. received the Holy Dia baru Spirit, the baptism of the Holy dibaptis Spirit. I've air dan spoken a foreign dibaptis dengan Roh language, Kudus. just like the Bible says. And then the Bible says, go out and heal people. Don't listen to the religious denominations Pergi of dan Christianity. That's all sembuhkan orang rubbish. di luar. And that's all religion. True followers of Christ do what Jesus tells us to do. And that's what we're doing. We're just Lakukan simple, saja ordinary apa yang people, Yesus just minta. going out and listening to what Jesus said. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, saudara, semoga ini menginspirasi kita. Nah, saudara, kalau kita mau praktek Lukas 10, saya percaya, saudaraku, kita akan lihat banyak mujizat, kesembuhan, pemulihan, kelepasan akan terjadi. Nah, ini waktunya di akhir sesi ini sebelum nanti kalau masih ada yang mau tinggal bertanya, saya mau doain saudara dulu untuk pengutusan hari ini. Saya percaya saudara, kita semua mau taat melakukan Lukas 10, karena Lukas 10 adalah buat setiap orang percaya. Ini bukan untuk rasul-rasul saja, bukan untuk pemimpin-pemimpin yang hebat, tapi untuk setiap orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami sudah lihat bagaimana dahsyatnya ketika kompak diutus Tuhan, dan kompak-kompak melakukan praktek Lukas 10 menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan, aku berdoa hari ini semua kompak yang hadir dalam doa pagi ini, Tuhan utus kami semua. Pergi, biar kami menemukan orang damai kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan komit untuk melakukannya. Kami percaya kuasa-Mu, otoritas-Mu menyertai kami Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat-mujizat, kesembuhan, pelepasan, dan semua hal-hal yang dahsyat Tuhan akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berhasil memuridkan murid-murid baru Tuhan. Orang-orang damai Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengutus kami semua. Haleluya Tuhan. Amin. Oke.